Selamat siang, perkenalkan nama saya Karisma Joyce dari kelas 2A Administrasi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 2105763. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah perilaku organisasi, kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini diantaranya meliputi konsep kualitas kehidupan kerja, job enrichment dan job enlargement, hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja, dan yang terakhir masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Konsep kualitas kehidupan kerja. Aktivitas bekerja bagi individu ini tidak hanya memperhatikan untuk mendapatkan upah saja, tetapi ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan sebagai poin utamanya, yaitu kondisi kerja yang sehat merupakan faktor penting bagi produktivitas kerja dan kesehatan orang yang bekerja. Mutu atau kualitas kehidupan kerja disebut upaya untuk memanusiakan lingkungan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau QWL. David A. Nadler dan Edward W. Lawler 1583-26 mendeskripsikan QWL sebagai a concern about the impact of work on people and organizational effectiveness combined with an emphasis on participation in problem solving and decision making. Luthans 2001-515 berpendapat bahwa pendapat Nadler dan Lawler ini memandang QWL sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabung dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Stancousen 1993-236 mengemukakan mutu kerja mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Ada 8 kategori utama yang merupakan mutu kehidupan kerja menurut Richard E. Walton. Pertama, kompensasi yang memadai dan wajar, kondisi-kondisi yang aman dan sehat, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan, perasaan termasuk dalam suatu kelompok, hak-hak karyawan, kerja dan ruang kerja keseluruhan, relevansi sosial kehidupan kerja. Dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja disebabkan oleh 2 penyebab. Pertama, desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi sebagai sebuah sistem sosial layanan manusia. Padahal yang sering kita ketahui bahwa organisasi adalah salah satu tempat wadahnya orang-orang untuk saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua, berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkatkan dan mengharapkan diposisikan dapat diperlakukan secara lebih manusiawi. Maka dalam perkembangannya banyak organisasi serikat buruh, organisasi profesi, atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Untuk itu perlunya ada manajemen yang memperhatikan kajian perilaku organisasi, termasuk ketika organisasi atau pihak manajemen menghadapi adanya aksi mogok pekerja. Selanjutnya kita masuk ke materi job enrichment dan job enlargement. Pemecahan masalah QWL terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan atau organisasi memperlakukan pekerjaan atau anggotanya. Cousen 1993-238 mendefinisikan pengayaan pekerjaan sebagai berikut. Suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi, ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Pada intinya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja organisasi dan manajemen, harus memosisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh organisasi. Adapun contoh untuk pengayaan pekerjaan ini adalah meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Semisal ada seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat.
diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Artinya, kualitas surat yang harus dikeluarkan harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan oleh organisasi, baik surat internal maupun surat eksternal. Pengayaan pekerjaan ini didasarkan pada peningkatan kualitas suatu pekerjaan. Konsep ini dikembangkan berdasarkan teori motivasi dari Herzberg yang menjelaskan bahwa untuk memotivasi karyawan, jabatan perlu diperkaya adanya enrich sehingga memberi kesempatan untuk prestasi, achievement, pengakuan, recognition, tanggung jawab, responsibility, kemajuan atau peningkatan, advancement, pertumbuhan, growth. Perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan juga didasarkan pada pemotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Perluasan pekerjaan ini juga dijelaskan perluasan pekerjaan horizontal, yaitu peningkatan kuantitas tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Pada dasarnya adanya seperti ini dikarenakan adanya rasa kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai di mana seorang individu itu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang besar. Nah, rasa kepercayaan manajemen atau organisasi terhadap karyawan inilah yang merupakan suatu kondisi yang dibangun bersama oleh manajemen beserta pegawai. Contoh, memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Nah, peningkatan kualitas dan kuantitas atau jumlah pekerja bagi pegawai ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai sehingga mereka memiliki motivasi bekerja lebih baik di perusahaan tersebut. Jika perluasan pekerjaan dilihat terdapat memberikan karyawan sebagai bentuk sanksi atau hukuman kepada pegawai, maka bisa dikatakan bahwa hal ini bukan termasuk dari job enrichment dan job enlargement. Kemudian kita masuk dalam materi hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidak mutlak. Artinya, jika kita lihat suatu kualitas kerja itu baik, maka sudah dipastikan kinerjanya juga jauh lebih baik. Tapi tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor seperti faktor kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, bagaimana kita bisa melihat baik atau tidaknya kualitas kerja itu? Kita bisa melihat dari ada 8 kategori. Menurut Richard Walton 1975 dalam Cousin 1993-237. Pertama, kompensasi yang memadai dan wajar. Kedua, kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Kelima, perasaan termasuk dalam suatu kelompok. Keenam, hak karyawan. Jenis hak-hak apa yang dimiliki karyawan. Ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Dan yang terakhir, ada relevansi sosial kehidupan kerja. Cousin 1993-237 sampai 241 menguraikan beberapa hal sebagai hasil dari kajian terhadap berbagai perusahaan di Amerika, yaitu diantaranya ada pengayaan pekerjaan, yaitu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja lebih dimotivasi. Kedua, pemuatan vertikal dan horizontal. Pemuatan vertikal ini mencakup pengayaan kerja itu dengan cara menarik tanggung jawab dari atas dan mendorong tugas-tugas tertentu. Kemudian pemuatan horizontal adalah memperbesar pekerjaan dengan mendorong ke dalamnya tahap-tahap kerja sebelumnya dan menarik ke dalamnya. Ketiga, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, yaitu proses menambah kompleksitas pekerjaan. Yang keempat, mengilirkan pekerjaan merupakan kegiatan menggerakkan orang ke pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian, memperbanyak
Memperbanyakkan sanjungan, ini salah satu keperluan penting yang biasanya dikehendaki para karyawan adalah salah satunya bentuknya pujian. Kemudian ada bonus hari libur, merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai. Biasanya pegawai akan lebih senang jika diberikan bonus hari libur. Dan yang terakhir, mengubah lingkungan kerja. Pegawai biasanya menyukai kontak sosial dengan para pegawai-pegawai lainnya. Kemudian, materi selanjutnya, masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan, pertama, kondisi manusia, berkaitan dengan karakteristik orang yang ada dalam organisasi. Kedua, kondisi organisasi ini terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Ada kondisi fisik lingkungan berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasi. Kemudian, pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi ini bisa ditangani melalui beberapa hal. Pertama, pengayaan pekerjaan. Kedua, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh. Ketiga, menggilirkan pekerjaan dengan pujian dan penghargaan. Dan yang kelima, pendelegasian wewenang. Dan yang terakhir, mengubah lingkungan kerja. Sekian materi yang saya paparkan atau yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.